Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Suci Bransa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Khususnya pembelajaran PPKN tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Video ini berisikan tentang pembuatan media, yaitu media carta, dan proses pembuatannya beserta bahan-bahan dan alat-alat, kemudian video pembelajaran menggunakan media carta yang telah dibuat, serta penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Bahan dan alat serta proses pembuatan carta. Yang pertama ada karton, kemudian yang kedua gambar pahlawan, yang ketiga penggaris, keempat pensil, kelima penghapus, keenam spidol, ketujuh spidol warna, kedelapan kertas A4, kesembilan ada double tip, dan kesepuluh gunting. Berikut ini merupakan cara atau proses pembuatan carta.
Sumpah Pemuda dengan menggunakan media carta yang telah saya buat tadi. Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang menyadarkan masyarakat pada saat itu mengenai pentingnya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Seperti yang telah digambar, kumpulkan pemuda-pemudi Indonesia untuk memajukan NKRI. Nah, Sumpah Pemuda diperingati setiap pada tanggal 28 Oktober. Latar belakang terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, yang pertama, penderitaan masyarakat akibat penjajahan Belanda. Yang kedua, adanya larangan melakukan organisasi-organisasi. Ketiga, munculnya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo. Nah, seperti kalian, ini wajah dari Budi Utomo. Kemudian, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, bisa kalian lihat ini gambaran organisasi-organisasi yang berkumpul pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Mereka berkumpul untuk membentuk rapat besar yang dikenal sebagai Kongres Pemuda I, yang bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Kemudian, pada tanggal 26 sampai 28 Oktober, mereka berkumpul lagi yang dinamakan Kongres Pemuda II. Nah, pada Kongres Pemuda II inilah Sumpah Pemuda dihasilkan. Nah, pada hari itu juga untuk pertama kalinya W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mari bersama-sama kita membacakan isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, berjuang tanpa pamrih, berani karena benar, pantang menyerah, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan yang terakhir, rela berkorban. Baiklah, untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan penilaian yang digunakan dalam materi Sumpah Pemuda. Di sini saya akan menjelaskan penilaian yang saya gunakan dalam materi Sumpah Pemuda. Penilaian pertama yaitu penilaian pengetahuan. Bentuk penilaian tes tertulis uraian pada lembar kerja. Instrumen penilaian kunci jawaban. Tujuan penilaian mengukur pemahaman peserta didik tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Contoh soal uraian nomor 1, sebutkan arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Jawaban: 1. Mendorong semangat persatuan dan kesatuan. 2. Mendorong semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 3. Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Soal nomor 2. Berikan contoh pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda di sekolah. Jawaban 1. Menghormati teman yang berbeda suku dan agama. 2. Menghargai pendapat teman. 3. Mengikuti upacara dengan khidmat. 4. Menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. 5. Menghormati guru. Soal nomor 3. Perlukah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Apa yang dapat dilakukan? Jawaban: yang dapat dilakukan adalah saling menghormati dan menjaga kerukunan. Soal nomor 4, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Jawaban: Belanda khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Soal terakhir, apa yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu bangga menjadi anak Indonesia? Sebutkan 3 saja. Jawaban: 1. Memakai produk dalam negeri. 2. Melestarikan budaya Indonesia dengan cara mempelajarinya. Ketiga, ketika sedang berada di luar negeri, tetap mengaku sebagai anak Indonesia. Kriteria soal nomor 1.
Hasil pengerjaan soal, skor maksimal. Hasil pengerjaan, jawaban 3 atau lebih, skor 20. Skor maksimal 20. Jawaban 2 atau 1, skor 15. Menjawab tapi salah, skor 2. Tidak menjawab, skor 0. Soal nomor 2, jawaban 5 sampai 4, skor 20 dengan skor maksimal 20. Jawaban 3 sampai 1, skor 15. Menjawab tapi salah, skor 2. Tidak menjawab, skor 0. Soal nomor 3, jika siswa menyebutkan atau menuliskan 2 kata kunci, skor 20, skor maksimal 20. Jika 1 kata kunci ditulis, skor 15. Menjawab tapi salah, skor 2. Tidak menjawab, skor 0. Soal nomor 4, jawaban 3 atau lebih, skor 20. Skor maksimal 20. Jawaban 2 atau 1, skor 15. Menjawab tapi salah, skor 2. Tidak menjawab, skor 0. Soal nomor 5, jawaban 3 atau lebih, skor 20 dengan skor maksimal 20. Jawaban 2 atau 1, skor 15. Menjawab tapi salah, skor 2. Tidak menjawab, 0. Kemudian, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Skor 86 sampai 100 predikat A, klasifikasi sangat baik. Skor 85 sampai 76 predikat B, klasifikasi B, baik. 75 sampai 66 predikat C, klasifikasi cukup. 0 sampai 65 predikat D, klasifikasi kurang. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap. Nama, perubahan tingkah laku yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, santun, tanggung jawab. Dengan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik, sama dengan santun dan tanggung jawab. Kriteria berdoa sebelum dan sesudah belajar. Skor 1, peserta didik tidak berdoa. Skor 2, peserta didik berdoa sebelum belajar saja. Skor ketiga, peserta didik ikut berdoa sebelum dan sesudah belajar kurang bersungguh-sungguh. Skor keempat, peserta didik ikut berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh. Kriteria santun, skor 1, menghormati guru dan orang yang lebih tua. Skor 2, menghormati guru dan orang lebih tua dan selalu mengucapkan salam. Skor ketiga, menghormati guru dan orang tua, selalu mengucapkan salam dan meminta izin ketika keluar dan masuk ruangan. Skor 4, menghormati guru dan orang lebih tua, selalu mengucapkan salam, meminta izin ketika keluar dan masuk ruangan, serta mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. Kemudian, kriteria tanggung jawab. Skor 1, tidak mengerjakan tugas. Skor 2, tugas dikerjakan dengan melihat punya teman. Skor 3, mengerjakan tugas sendiri tetapi pengumpulan terlambat. Skor keempat, tugas dikumpulkan tepat waktu dan dikerjakan sendiri. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan seorang temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Gunakanlah sebuah kertas gambar A4 untuk menggambarkannya. Penilaian keterampilan membuat poster. Kriteria 1, dengan nilai 4, sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 perlu pembimbing. Kriteria 2 sama. Kemudian N, nama siswa, sama dengan jumlah yang didapatkan siswa dibagi skor maksimal yaitu 8 dikali 100. Kriteria pengetahuan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kriteria 1. Skor 1, menjelaskan kurang lengkap dan kurang benar. Skor 2, penjelasan dalam poster sangat minim namun benar. Skor 3, informasi yang disajikan kurang lengkap namun benar. Skor 4, informasi yang disajikan dalam poster sangat inovatif dan mudah dimengerti.
selanjutnya, kriteria kedua yaitu keterampilan dalam menyajikan informasi dalam bentuk poster untuk membangun kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Skor 1, poster terlihat acak-acakan, sulit untuk dimengerti dan tidak rapi. Skor kedua, poster hanya dapat dibaca dari jarak dekat. Poster hanya memiliki satu komponen. Skor ketiga, poster cukup dapat dibaca dari jarak yang jauh. Poster memiliki komponen poster yang dimiliki atau judul, informasi, gambar. Skor 4, poster mudah dibaca dari jarak yang cukup jauh. Poster memiliki semua komponen poster yang diperlukan, seperti judul, informasi, dan gambar. Terima kasih sudah menonton video saya dari pertama sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.